Oke teman-teman, kita lanjut lagi, masih kekongruenan modulo ya. Kita lanjut ke sifat-sifat dari kekongruenan ya. Nah, ini teorema ya. Misalkan M ya, kita lihat nih. Misalkan ini teorema ya. Misalkan M adalah bilangan bulat positif ya. Bulat positif ya. Nah, misalkan M ini adalah bilangan bulat positif, berarti tidak negatif ya. Satu. Nah, jika A ya kongruen B mod M ya, dan C adalah sembarang bilangan bulat, adalah sembarang bilangan bulat, maka ya A tambah C kongruen B tambah C, itu mod M. Yang kedua, nah AC itu kongruen BC mod M ya. Kemudian yang ketiga, AP kongruen BP mod M untuk suatu bilangan bulat tak negatif ya. Ini kita ada dua sebenarnya, kita coba satu-satu dulu ya. Nah, kita buktikan ya. Bukti yang 1.1 ya. Nah, yaitu A tambah C sama dengan B tambah C ya mod M. Nah, kita bisa lihat bahwa A ini kan ya kongruen dengan B mod M. Nah, kita uraikan, ingat bahwa M ini kan habis membagi A selisih B. Artinya ya, kalau kita ubah ke bentuk keterbagian menjadi gini kan, A sama dengan B tambah K kali M ya kan. Nah, kalau kalian belum paham bisa lihat yang video sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan lihat ini A tambah C. Nah, maka yang ini kita tambahkan C ya di kedua ruas, berarti A ditambah C, B tambah C tambah B tambah K kali M tambah C. Nah, maka A tambah C, B juga ditambah C tambah K dikali M ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya seperti prinsip sebelumnya ya. Ini kan harus membagi ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa A tambah C selisih B tambah C ya sama dengan K dikali M. Artinya M ini habis membagi A tambah C selisih B tambah C ya. Nah, kita bisa mempertahankan bentuk ini sebenarnya. Nah, maka
ya. Ini terbukti bahwa A tambah C ini kongruen dengan B tambah C mod M, ya, seperti itu. Oke. Nah, bukti untuk yang 1.2 ya, dimana AC itu kongruen dengan BC mod M, ya. Nah, kita bisa lihat A kongruen B mod M, ya. Nah, kita ubah dia sama kayak tadi, A sama dengan K kali M tambah B, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita kalikan kedua ruas dengan C, ya, berarti A kali C kemudian KM tambah B kali juga C, ya, maka kita akan menghasilkan KCM tambah BC, ya kan, atau kita bisa nulis BC tambah KCM, seperti itu, ya. Nah, perlu diingat ya teman-teman, K dikali C ini merupakan bilangan bulat kan. Nah, berarti kita bisa menuliskan KC ini dengan K besar, ya. Berarti AC sama dengan BC tambah KM, dimana K ini khusus untuk bilangan bulat. Kenapa? Karena K kalau dikali C itu pasti bilangan bulat. Nah, makanya kita ubah KC ini jadi K, ya. Nah, di sini kalau kalian lihat berarti AC selisih BC sama dengan KM. Artinya M ini habis membagi AC selisih BC, ya kan? Maka ini terbukti bahwa AC itu kongruen dengan BC mod M, seperti itu, ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan buktikan, ya, akan membuktikan tiga, ya, ini A pangkat P kemudian kongruen dengan B pangkat P mod M, ya. Nah, kita lihat A selisih B mod M. Nah, kita lihat, ya, kalau misalkan gini, di sini misalkan A ini kan sama dengan A B, ya, A B kemudian tambah K dikali M, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, nah, kita bisa mengkalikan, ya. Ini misalkan yang pertama kita kalikan lagi dengan yang sama, ya, yaitu A B tambah K M yang kedua, ya. Nah, kalau kita kalikan ini kan jadi A kali A, jadi A pangkat 2 B tambah K kali M, berarti kan B tambah K kali M dikali B tambah K kali M, ya. Nah, berarti B kuadrat tambah KBM tambah KBM tambah K2M pangkat 2, berarti A pangkat 2
B kuadrat tambah 2KBM tambah K pangkat 2 M pangkat 2. Oke. Nah, ini persamaan 3. Nah, kita lihat di sini, kita coba lagi ya. Yang persamaan 3 ini kita kalikan lagi dengan B tambah KM ya. Berarti 2 sama dengan B 2 tambah 2 KBM tambah K2 M pangkat 2 K pangkat 2 M pangkat 2 ya. Mana tadi itu? Oh ke ini ya. Tadi sama aja sebenarnya. Ini itu K pangkat 2 kemudian B2 tambah 2 KBM tambah K2 M pangkat 2. Kita tambahkan lagi ya, AB tambah KM ya. Nah, ini yang keempat ya. Kita kalikan, ini kan jadi A pangkat 3 ya. Berarti B pangkat 2 tambah 2 KBM tambah K2 K pangkat 2 M pangkat 2 dikali B tambah KM. Oke. A pangkat 3 berarti di sini kita lihat B pangkat 2 kali B, berarti B pangkat 3 tambah K B pangkat 2M tambah di sini 2 KB pangkat 2M ya. Nah, tambah 2 K pangkat 2 BM pangkat 2 ya. Kemudian di sini B K2M pangkat 2 tambah berapa? KE pangkat 3 M pangkat 3 ya. Nah, berarti kan A pangkat 3 sama dengan B pangkat 3 ditambah ya. Nah, KB pangkat 2M tambah 2KB pangkat 2M tambah 2K pangkat 2 BM pangkat 2 tambah B maaf, kita biasa makan biar kalian ini ya. K2 BM pangkat 2 ya, ini sama aja ya dengan ini ya, tambah K pangkat 3 M pangkat 3 ya. A pangkat 3 B pangkat 3 tambah, berarti kan ini kan sama ya, jadi 3 KB pangkat 2 M tambah 3 K2 BM pangkat 2 tambah K3 K pangkat 3 M pangkat 3 kan. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kan kita coba A pangkat 3 itu kan jadi B pangkat 3 ya, 3 K B pangkat 2 tambah 3 K pangkat 2 BM tambah K3 M pangkat 2 kali M. Nah, ini kalau kita kalikan, ini pasti bilangan bulat ya. Maka kita bisa lihat A pangkat 3 sama dengan B pangkat 3 kali tambah K dikali M ya. Nah, ini kan sama aja ya, berarti secara tidak langsung kalau kita terus kalikan sampai M sampai P ya, misalkan kita nih ya,
nih A misalkan sama dengan B tambah KM dikalikan dengan A sama dengan B tambah KM ya, dikalikan dengan A sama dengan B tambah KM ya, sebanyak A B tambah KM ya, ini dikalikan terus ya sebanyak P ya, P, maka itu sama aja dengan A pangkat P B pangkat P tambah K kali M ya. Kita bisa lihat di sini nih contohnya ya. Tuh, kalau kita ini kayak contoh yang tadi ya, ini kan A sama dengan B tambah KM kali A sama dengan B tambah KM kali A sama dengan B tambah KM, kan ini sebanyak 3 kali kan. Nah berarti sama aja dengan A pangkat 3 B pangkat 3 tambah KM ya. Maka secara tidak langsung ini berlaku ya, kalau dia ininya sebanyak P maka ini pun sama ya, kayak A pangkat 3 sama dengan B pangkat 3 tambah KM ya, seperti itu. Oke, nah kemudian teorema yang kedua ya menyebutkan jika A kongruen B mod M ya dan C kongruen D mod M, maka 1 A tambah C kongruen dengan B tambah D mod M ya. Yang kedua AC kongruen BD mod M ya. Nah kita buktikan ya, di sini buktikan ya yang 1.1 di mana A tambah C itu kongruen dengan B tambah D mod M ya. Nah misalkan gini, di situ kan ada A kongruen B mod M ya. Nah kita ubah ini menjadi A sama dengan B tambah KM ya. Sedangkan yang C kongruen, maaf bukan B ya tapi D ya, kongruen D mod M ya. Nah ini kan menjadi C sama dengan K2M tambah D. Kenapa K2? Karena K yang pertama untuk B dengan yang K yang di C kongruen D itu kan berbeda ya, maka kita sebutnya ini K, ini K1 ya, ini K1, ini K2, seperti itu. Nah ketika sudah diubah seperti ini, maka lihat di sini, ini misalkan 1, ini misalkan persamaan 2. Nah untuk yang persamaan 1 dan 2 kita jumlahkan ya, kita jumlahkan ya. Misalkan A sama dengan B tambah K1M, C sama dengan D tambah K2M ya. Kita tambahkan ya, A tambah C sama dengan B tambah D tambah K1M tambah K2M ya. Nah A tambah C B tambah D, di sini kan ada yang sama ya, MM-nya ya, maka sama aja dengan K1 ditambah K2 kali M. Nah ingat, K1 kalau ditambahkan K2 ini adalah bilangan bulat. Nah kita
anggap saja K1 tambah K2 ini dengan K besar. Ya, maka A tambah C sama dengan B tambah D tambah KM. Ya, maka kalau kita pindahkan ke sini jadi A tambah C selisih B tambah D, ya, jangan lupa dikurungan, sama dengan K kali M. Artinya M ini habis membagi A tambah C dikurangi B tambah D. Ya, kalau kita lihat definisi yang pertama, ya, maka A tambah C itu kongruen dengan B tambah D mod M. Seperti itu ya. Oke, bukti untuk yang 2.2 ya. Nah, yaitu AC kongruen dengan BD mod M. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, A kongruen B mod M ya sama kayak yang pertama ya. Kita ubah dulu, A sama dengan K1 M tambah B ya. Kemudian C kongruen D mod M kita ubah dulu menjadi C sama dengan K2M tambah D ya. Nah, maka ini misalkan persamaan 1, ini persamaan 2. Ya, persamaan 1 dan 2 kita kalikan ya, berarti A sama dengan K1 kali M tambah B kita kalikan dengan C K2M tambah D ya. Kita kalikan A kali C jadi AC kan. Nah, ini K1M tambah B dikali dengan K2M tambah D ya. AC sama dengan K1M kali K2M, berarti kan K1 kali K2 kali M pangkat 2 kan, karena yang sama adalah M dengan M ya. Kemudian K1M dikali D, berarti K1 kali D kali M ya. Nah, selanjutnya B dikali K2M berarti K2BM ya. Kemudian B kali D berarti BD ya. Berarti AC sama dengan ya K1 K2M pangkat 2 tambah K1D kali M tambah K2 kali B kali M tambah BD. BD nya kita ke sinikan ya, jadi BD tambah. Nah, kita lihat di sini ini kan ada yang sama M nya ya, maka kita bisa K1 tambah K2 kali M, salah ya, maaf, K1 K2 kali M ditambah K1B, bukan B ya, D, maaf, D tambah K2 kali B ya dalam kurung M ya. Karena kalau M kali ini kan jadi M pangkat 2, ini kali ini K1D kali D kali M, ini kalau K2 kali B kali M ya, jadi M nya yang sini kan. Nah, ingat ini kalau dikalikan dia adalah bilangan bulat. Nah, kita anggap aja dengan ya, anggap ya kita anggap K besar aja ya, berarti kan
AC sama dengan BD tambah K dikali M, ya. Nah, artinya AC selisih BD sama dengan KM. Nah, di sini M ini habis membagi AC selisih BD. Nah, jika M habis membagi AC selisih BD, maka sama aja dengan AC kongruen BD mod M, ya, seperti definisi yang sebelumnya. Oke, itu saja untuk sifat-sifat kekurungan modular. Terima kasih.